warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlilin, Stanbook 2130214009. Saya dari Prodi Matematika Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jumria SPD MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Nah, baik, langsung saja. Pada tahun 1936, Sultan Ali Shahbanan mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Berikutnya, tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942 sampai 1945, yaitu pada saat itu masa kependudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi, pemerintahan, dan sebagai pengantar di lembaga pendidikan karena bahasa Jepang belum dimengerti oleh bangsa Indonesia. Berikutnya, tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memanfaatkan atau memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memanfaatkan atau memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam keputusannya tersebut bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih tinggi atau harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Pada tahun 1988, Kongres ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini ditandatangani oleh pekerjaan besar yang disajikan pembangunan bahasa pusat pecinta bahasa di Nusantara, Kamus Indonesia, dan Tata Bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1993, sebanyak 770 peserta dari para ahli bahasa Indonesia dan 53 tamu dari peserta asing termasuk Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, dan Singapura, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Kongres menyerahkan bahwa pembangunan dan pengembangan bahasa pusat Upgarde ke Institut Indonesia serta mengusulkan hukum Indonesia. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta.
Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah berikutnya, tanggal 16 Agustus 1972. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Selanjutnya, tanggal 19 Maret tahun 1947, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Swendi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van op Huijsen yang sebelumnya berlaku. Selanjutnya, tahun 1948. Pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Lanjut, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia.